Oh, udah mulai ngerekam ya ini ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke video saya di YouTube. Jadi ini mumpung saya pengen duduk agak lama di luar karena cuaca di sini tuh lagi enak, lagi hangat teman-teman. Jadi seharian ini kalau tadi saya cek cuaca itu bagus gitu ya, sinar matahari all day long. Oke. Jadi di video kali ini saya ingin membagikan kira-kira bagaimana cara untuk mendaftar GP setelah teman-teman datang ke UK sebagai seorang student gitu ya. Jadi kalau boleh dibilang di sini itu agak sedikit berbeda ya teman-teman ya dari sistem yang ada di Indonesia. Kalau teman-teman mungkin masih belum paham GP itu apa, GP itu mungkin kayak semacam puskesmas atau dokter praktek swasta gitu ya, klinik swasta yang mana itu teman-teman memang diminta untuk mendaftarkan diri di salah satu GP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya kembali lagi sih, sebenarnya kita memang nggak pengen sakit gitu ya, kita pengen sehat-sehat terus apalagi di negeri orang. Cuman ini adalah salah satu hal esensial yang perlu kita lakukan gitu, karena nanti naudzubillah gitu misalkan ada sakitnya gitu, biar kita bisa langsung menuju vaskes yang sudah kita daftari gitu ya. Jadi untuk pendaftaran GP sendiri itu teman-teman tinggal butuh untuk datang, ada dua pathway sih sebenarnya. Jadi yang pathway pertama itu adalah teman-teman tinggal registrasi secara online ke GP terdekat lokasi tempat teman-teman tinggal. Jadi entah itu mungkin di kampus gitu ya, karena kampus biasanya itu juga ada kayak vaskes deket kampus yang itu bisa mengcover mahasiswa juga, dan juga mungkin mahasiswa yang tinggal di asrama mahasiswa gitu ya. Jadi mereka itu prefer daftar GP di dekat tempat asramanya mereka. Jadi kampus itu biasanya ada GP di sana. Tapi kalau misalkan mau daftar GP yang di luar kampus juga bisa aja gitu. Barangkali teman-teman ada pertimbangan lain, misal nih karena review atau ratingnya jauh lebih bagus, atau misalkan lokasinya jauh lebih enak, atau mungkin dari faktor dokternya dan lain sebagainya gitu. Nah, tadi pathway pertama teman-teman tinggal isi online di websitenya NHS, nanti mungkin akan saya sertakan di deskripsi. Kemudian yang kedua adalah daftar secara secara manual gitu ya, secara konvensional. Teman-teman datang ke tempat prakteknya GP yang dekat dengan rumah teman-teman gitu lah. Kalau case saya sendiri, karena saya kan tinggalnya di private accommodation ya, jadi saya daftar saya ngekos itu di orang swasta gitu, nggak di asrama kampus karena jauh lebih murah. Nah akhirnya saya mendaftarkan GP-nya juga nggak jadi GP kampus gitu, saya di GP yang daerah lokasi kos-kosan saya. Dan kalau saya compare dengan GP yang ada di kampus, ratingnya, review orang-orang yang pernah pakai jasa di situ itu jauh lebih bagus daripada GP yang di kampus gitu ya teman-teman. Jadi saya prefer untuk ambil GP yang deket kos saya. Udah. Nah untuk yang manual kemarin yang setelah saya lewati itu, maksudnya saya sudah menyelesaikan pendaftarannya gitu ya teman-teman ya. Suara kereta api ya. Ya jadi di daerah saya ini kalau bisa dibilang itu dekat dengan ini ya, dekat dengan stasiun. Jadi sering terdengar suara kereta api jalan Anglia Greater ini rutenya itu. Oke, lanjut kembali lagi ya, malah nggak fokus. Jadi kalau untuk yang manual, kalau dari saya kemarin itu saya datang ke lokasi, kemudian saya membawa surat keterangan domisili. Lah surat keterangan domisili didapatkan dari mana? Karena gini teman-teman, kalau daftar NHS itu si vaskes itu pasti bakal ngecek kita itu eligible nggak untuk daftar di GP-nya mereka gitu, karena ada kayak lokasi-lokasinya. Kalau di Indonesia itu kayak puskesmas,
dia punya wilayah kerja. Misalkan puskesmas A, wilayah kerjanya itu di kelurahan A, B, C, D, E gitu ya. Nah kalau misalkan ada kelurahan F mau daftar ke situ ya nggak bisa gitu, dia harus ke Vaskes yang memang cakupan wilayahnya itu kelurahan F gitu. Nah itu juga sama di UK, juga sama seperti itu. Jadi pertama kali adalah si admin di depan GP itu menanyakan bukti saya tinggal di mana gitu ya, address saya di mana. Kemudian saya tunjukkan, kebetulan waktu itu saya membawa pertama surat kontrak dari landlord, kan ada tuh surat kontrak antara kita sama si dia. Kemudian yang kedua itu saya juga bawa berkas dari bank, jadi kayak bank statement yang menunjukkan memang alamat saya di situ. Pokoknya adalah satu map gitu yang itu isinya semua berkas-berkas administratif saya, dan itu semuanya saya bawa. Jadi waktu pertama kali saya nyodorkan dia alamat yang kontrak dengan landlord itu, dia nggak mau gitu. Mungkin karena kurang official juga ya, karena itu kan kayak saya ngeprint hasil scan-scanan gitulah dari Pak Kos gitu. Mungkin kurang resmi juga. Akhirnya saya sodorkan bank statement dari Lloyds Bank, dan itu akhirnya mereka terima, dan akhirnya dicek sama dia, oh iya alamatmu masuk dalam wilayah kerja GP ini, jadi kamu bisa daftar gitu. Nah maaf baterai saya mau habis, jadi 20% lagi. Oke, kita percepat ya. Nah setelah itu saya dikasih ada 2 apa 3 borang gitu, ada formulir. Nah itu saya diminta untuk mengisi teman-teman. Nah setelah saya mengisi itu ya udah tinggal dikembalikan ke ibunya lagi. Tapi di salah satu isian itu ya kayak biasa lah, kayak personal data dan lain sebagainya. Saya kira teman-teman itu bakal bisa lah ngisi itu. Kemudian diminta untuk ngisi ada kayak semacam screening singkatnya. Jadi teman-teman diminta untuk cek tekanan darah, kemudian berat badan, tinggi badan, kayak gitu teman-teman. Cek screening awal gitulah. Udah saya sekalian di situ pakai alat yang ada di situ, jadi nggak pakai diperiksa sama orang. Habis itu saya tulis berapa tensi saya, berapa tinggi badan saya, berat badan saya, kayak gitu. Nah habis itu sama ibu si adminnya bilang gini, oke, ini datanya akan segera saya proses, nanti kamu akan dapat notifikasi dari via SMS atau via email kayak gitu, kalau kamu sudah terregistrasi di GP ini gitu. Nah udah, setelah itu saya pulang kan ya. Setelah pulang habis itu kayaknya saya nerima email deh setelah itu. Jadi nerima email, jadi email itu berisi intinya kamu sudah terdaftar di GP, nama GP-nya gitu ya, Housewide Surgery, kemudian nomor NHS-mu sekian gitu. Nah nggak lama setelah saya dapat email, saya juga dapat surat dari NHS dialamatkan ke rumah saya. Jadi seperti itu teman-teman untuk langkah mendaftarkan diri di GP atau NHS-nya di UK. Itu kalau yang manual ya, maksudnya yang saya alami kemarin karena saya datang langsung ke lokasi gitu. Beberapa teman-teman saya kayaknya daftar online. Saya kurang tahu sih itu gimana, tapi kayaknya mungkin juga bisa gitu ya teman-teman. Cuman kemarin karena saya pengen tahu aja gimana di mana kondisi vaskesnya, lokasinya di mana dan lain sebagainya gitu, supaya nanti misalkan ini ada apa-apa gampang datang ke lokasinya gitu. Tapi ya nggak kepengin sakit sih teman-teman, maksudnya ya udah gitu, pengen tahu lokasinya di sini, tempatnya di sini, aksesnya di sini kayak gitu. Udah lah, ini rencananya mungkin saya juga dalam waktu dekat sebelum winter akan ambil flu vaksin gitu ya, karena kemarin saya ngobrol sama salah satu teman saya yang British itu, yang guru. Dia bilang, saya kan tanya tuh wajib vaksin nggak sih buat flu kayak gitu, karena kan katanya kalau saya baca rekomendasi di NHS itu baiknya vaksin sebelum winter gitu. Terus teman saya bilang, oh iya vaksin aja, karena kalau memang eligible memungkinkan untuk vaksin aja, karena itu sangat bermanfaat. Apalagi kalau buat aku, dia bilang ceritanya kalau aku kena flu itu bener-bener parah gitu. Jadi memang aku setiap tahun bakalan vaksin gitu sebelum winter gitu. Jadi kayaknya saya dalam waktu dekat juga akan vaksin. Kemudian ingin menanyakan juga gimana prosedurnya gitu ya untuk mendapatkan itu, karena gratis teman-teman. Kemudian satu lagi,
Jadi kemarin tuh saya juga ada kayak surat pemberitahuan, surat fisik gitu ya, datang ke saya dari NHS juga terkait COVID vaccination. Nah itu sebenarnya saya juga mau mengkonfirmasi, dia intinya bilang saya eligible untuk mendapatkan vaksin COVID di UK gitu. Tapi kan saya sudah vaksin ya di Indonesia ya, bahkan udah booster juga gitu. Apa saya masih perlu mendapatkan vaksinasi lagi atau gimana gitu? Itu juga yang ingin saya klarifikasi. Jadi next mungkin kalau misalkan saya sudah selesai vaksin flu dan juga nggak tahu jadi COVID vaksin apa enggak, nanti saya update videonya gitu ya. Mungkin sekian ya teman-temannya yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mencari info bagaimana cara mendaftar GP dan juga NHS di UK. Karena ya kalau boleh dibilang kan kita sudah bayar asuransinya. Bahkan mungkin sebelum pas teman-teman daftar visa kan, daftar visa kan otomatis teman-teman harus bayar asuransi kesehatan kan di awal gitu. Jadi ya udah, karena udah bayar ya kenapa nggak diurus gitu teman-teman, diurus aja gitu. Dan lagian kan sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita menjaga kesehatan gitu ya, apalagi di negerinya orang gitu, jauh dari keluarga, jauh dari suami kayak saya gitu ya. Jadi harus pintar-pintar menjaga diri, harus tahu bagaimana cara untuk menjaga dirinya dengan baik supaya nggak sampai mengkhawatirkan orang yang kita tinggal di Indonesia gitu. Mungkin demikian ya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Sukses buat teman-teman yang mengawali hidupnya di UK sebagai seorang student. Terima kasih, bye bye, assalamualaikum.